同学们，大家晚上好，欢迎大家参加今天的课程。Teman-teman, selamat malam, selamat mengikuti sesi hari ini. Nah, sesi ini merupakan sesi lanjutan ya dari tentang peraturan menulis guratan dalam huruf Mandarin. Semoga rekaman sebelumnya teman-teman sudah nonton dan sudah dapat sedikit clue bahwa oh ternyata menulis huruf Mandarin itu dia ada pola dan aturannya gitu ya dari pola aturan yang simple sampai kita udah mulai banyak pola-pola di huruf yang banyak guratan, bener nggak? Nah, teman-teman, sebenarnya untuk pemula yang baru belajar huruf Mandarin sangat terbantu ya, terbantu sama buku menulis, buku latihan menulis yang disediakan oleh Pancang. Di mana teman-teman begitu buka langsung tahu nih, oh ini guratannya yang pertama ini, kedua ini, ketiga dan berikutnya. Cuman bahan saya yang saya sajikan karena saya sudah bikin cara menulis dalam huruf Mandarin, saya pikir sekalian saya kasih teman-teman adalah pondasi pengetahuan bahwa oh ternyata ada aturan dan teman-teman begitu nanti suatu saat oh sudah tidak ada buku gitu ya, buku menulis, mungkin semua buku menulis sudah teman-teman latihanin. Nah, berarti kan teman-teman sudah seorang advance ya. Nah, begitu sudah sebagai seorang advance, begitu ketemu huruf yang mungkin dulu nggak pernah ditulis, teman-teman bisa tahu, oh saya tahu ini guratannya dari ini dulu, kemudian ini, dan seterusnya. Itu maksud saya ya. Jadi semoga pembekalan 10 aturan utama dalam menulis huruf Mandarin ini berguna buat teman-teman ke depannya. Baik, saya langsung ke share bahan saya ya, teman-teman. Terakhir kita sampai di guratan ke-6 ya, kalau nggak salah ingat ya. Sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya sudah share screen, sudah muncul. Oke, baik ya, lagi tunggu loading. Ya. Hmm. Oke, sudah muncul ya. Nah, teman-teman kalau sudah muncul ya, jadi terakhir kita sampai peraturan ke-6, kita lanjut ya. Peraturan ke-7 yaitu 规则七。规则七是什么呢？当中间部分较高时，先写中间后左右。Jadi kalau misalnya bagian tengah ya, tang什么什么 时 itu adalah ketika ya. Ketika bagian tengah, 中间 itu bagian tengah, 较高时 agak tinggi atau lebih tinggi gitu ya. Maka tulis dulu 先写中间后左右. Jadi tulis dulu yang tengah baru kiri dan kanan. Contohnya yang paling ketara yang teman-teman mungkin juga kepikir yaitu hurufnya adalah 小。那先写中间，后写左右，对吗？Ya, tengah dulu baru kiri kanan ya. Huruf xiao kecil. Kemudian apalagi teman-teman? Saya kepikiran huruf shui ya. 中间, 左右 gitu ya. Shui air. Nah, kalau ada huruf air saya kepikiran ini ya. 永远的永. Itu juga sama ya. 中间, 后左右. Ya, walaupun dia ada titik, jadi titik dulu, baru 中间, 然后左右 ya. Yung ini adalah selama-lamanya ya, forever. Selama-lamanya, kayak gitu ya. Ini untuk 规则七. Kemudian 我们再看一下规则八 ya, peraturan ke-8 adalah 带点的字有两大类. Jadi huruf yang memiliki guratan 点 ya, 带点的字有两大类, ada dua jenis. 第一类呢, jenis pertama yaitu 在正上方, 点在正上方或右上方先写点. Jadi kalau posisi guratan tiannya ada di 正上方, 正上方 itu benar-benar tegak di atas. Jadi benar-benar di tengah-tengah atas sendiri atau di bagian kiri atas, maka tulis dulu tian. Ya, jadi ingat dia di tengah sendiri atas atau di kiri atas, maka tulisnya tiannya dulu, 先写点. Contohnya yang paling kita bisa lihat adalah yang di atas banget, contohnya 衣服的衣，衣服 ya. Atau tadi 永远的永 也是正上方 ya, atas sendiri kayak gitu ya. Tadi saya udah tulis 永远的永. Terus kita lihat lagi 衣服的衣 也是正上方. Jadi titik tian dulu baru komponen bawah-bawahnya ya. 衣服 baju ya.
baju. Kemudian kalau yang 左上方 contohnya adalah kiri atas apa? Men. Teman-teman tahu ya, men. Jadi tian dulu, baru shu, baru heng, zhe, kou, men pintu. Jadi teman-teman gampang diingat ya, pokoknya atas sendiri atau di kiri atas itu tulisnya tiennya dulu. Ya, itu peraturan pertama untuk huruf yang memiliki guratan tien. Nah, kita langsung lihat peraturan kedua untuk huruf yang apa namanya memiliki tiennya di bagian yang berbeda. Ya, tiennya di bagian yang berbeda. Contohnya, nah, 我们看一下. Oke. 第二类, jadi jenis kedua ya. 点在右上方，点在右上方，或在字中间先写点。对不起，后写点 ya. Jadi saya baca sekali lagi. 第二类，点在右上方，或在字中间后写点. Jadi artinya apa? Kalau posisi guratan tiennya ada di kanan atas, 右上方, atau di tengah huruf, maka 后写点, tiennya ditulis belakangan. Jadi kebalikan sama yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau di atas sendiri gitu ya, atau di kiri atas, kita tulis dulu tien. Nah, kalau kondisi yang kedua ini, jenis yang kedua ini adalah 右上方, di kanan atas, kebalikan. Kanan atas atau kanan bawah, kalau saya boleh tambahkan, kanan atas, kanan bawah, atau di tengah, maka tulis tiennya adalah belakangan. Oke, kita langsung contoh saja. Ada huruf yang namanya, kalau kanan atas ya, ini. Qiu. Teman-teman tahu qiu? Ya, oke, sorry, saya terlalu cepat. Nah, ini kan hurufnya udah tulis ya. Baru tiennya kita tulis belakangan. Qiu ini adalah 求求你, memohon ya. Yao qiu, permintaan. Qiu, ada dua, memohon. Nah, kemudian berarti ini di kanan atas ya, teman-teman lihat titiknya kita tulis belakangan ya. Itu namanya 左上方. Kemudian yang 中间, saya kepikir ada satu huruf simpel begini adalah jadi ini dulu baru tien ya. Tiennya ditulis belakangan. Ini adalah ya teman-teman tahu ya, 勺子. 勺子 itu adalah sendok. 勺子. Sampai sini oke. Untuk tiennya yang kayak gini, nah saya juga kepikir tien yang di Zhongjian kayak ini teman-teman ya. Tai tai de tai atau terlalu. Ini di tengah kan? Di tengah dia tulisnya belakangan. Ini apa? Tai. Tai terlalu ya. Tai hao le. Wah, bagus banget gitu ya. Terlalu bagus gitu ya. Terus ada tai tai artinya istri ya. Tai 也是这个字 tai. Kemudian ada lagi yang saya kepikiran tadi saya bilang kanan atas, kanan bawah ya. Kanan bawah itu contohnya apa? Itu ditulis belakangan teman-teman ya. Kanan bawah contohnya huruf ini. Teman-teman tahu ini huruf apa? Ini huruf Y. Y itu adalah jet, batu, giok. Ya, huruf yang sangat bagus yang dipakai untuk nama-nama wanita ya. Y. Bacanya Y ya. Titiknya belakangan juga. Sampai di sini untuk guratan tien cukup jelas ya. Nah, teman-teman, saya akan lanjut ke peraturan 9. 规则9. 规则9呢有2个规则 ya, ada dua peraturan kecil di dalamnya, yaitu 规则9 tentang apa? 两面包围结构. 两面itu berarti komposisi huruf yang membungkus dari kedua sisi. 两面itu dua sisi, 包围itu bungkus, 结构 adalah komposisi ya, komponen. Nah, kita langsung lihat yang bagian pertama. 右上和左上包围，先写外面，再写里面. Artinya, komponen huruf yang membungkus dari kanan atas dan kiri atas, ya, jadi kanan atas, kiri atas, duluan tulis luar, kemudian baru tulis dalam, ya. 先写外面，后写里面. 我们看一下 yang membungkus dari kiri atas contohnya apa? Dari apa namanya kiri atasnya kita gitu ya, kiri atasnya yang kita hadapan sama tulisan berarti ini
Teman-teman tahu ya, jadi ada tian sendiri ya, tian dulu, baru heng, baru pie. Habis itu ini, baru dalaman. Jadi, 先写外面, 后写里面. Luarnya dulu, baru tulis dalam ya. Ini adalah huruf 庆祝的庆, merayakan, 庆祝 ya, 庆祝生日, merayakan ulang tahun ya, 庆祝生日. Kemudian ini adalah 左上, 左 itu adalah kiri ya. 左上, kiri atas teman-teman ya. Ini maksudnya. Kiri dan atas. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang 右上. 右上包围 berarti sorry. Tadi 左上, 左上包围. 等一下. Saya salah tulis ya. 左上. Ini kiri atas ya. 左上. 左上包围 gitu ya. 左 kiri. Ini 左. 左上 bawei. Nah, kalau 右上 bawei呢, berarti bungkusannya dari kanan juga tulis dulu bagian luar, baru dalam. Nah, bungkusan yang kanan itu ini. Nah, ini bungkusan kanan ya, benar, atas kanan gitu ya. 左上 bawei. Kanan terus dari atasnya. Ini adalah contoh ju. Jadi ininya dulu, luarnya baru dalam. Ini bacanya ju. Ju de ju, kalimat ya. Ini adalah 右上. 右上 itu yo adalah kanan ya, kanan atas. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau dua komponen, jadi dua sisi ya. Ini masih dua sisi, yaitu atas kanan atau kiri. Apa? Atas kiri gitu ya, atau kiri atas ya. Boleh ya. Jadi dua-dua ini pokoknya tulisnya dari luar dulu. Jadi kiri atas, kanan atas, tulisnya dari luar dulu. Dari cangkangnya dulu, baru dalamnya. Oke ya, itu peraturan pertama dari 规则9. Nah, peraturan kedua, bungkusannya adalah 左下包围, 先写里面, 后写外面. 左下包围 berarti komponennya dari kiri bawah. Kiri bawah, maka tulis dulu dalamannya, baru tulis luar. Gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya yang 左下包围 ya, kita tulis dulu dalamnya. Misalnya yuan jauh. Jadi kita tulis dulu yuannya dulu, dalamnya dulu, baru kiri bawah. Ini maksudnya kiri bawah. Ya, jadi isinya dulu, baru luarnya. Kebalikan sama yang tadi ya. Nah, ini namanya, saya bungkusin ya, lingkarin. Ini adalah 左下. Jadi adanya kiri bawah gitu ya. Nah, tulisannya adalah isi dalamnya dulu, baru luarnya. Ya, oke. Ini banyak huruf-huruf yang pakai apa? 走之旁 ya, ini namanya 走之旁. Nah, contohnya 远 terus 进 来的进. Ini sama ya. Nah, isinya dulu baru luarnya. Ini 远 jauh. Terus ini 进 artinya masuk. Saya jadi kepikiran ada 进 dekat. Nah, ini juga sama, dia pakai 走之旁. Bentar ya, saya tulis agak rapi sedikit. Oke. Ini ya, 进. Tadi ada yuan, terus ada jin. Ini bacanya jin juga, tapi artinya dekat. Ya, lawan kata dari yuan. Dan banyak lagi yang hurufnya ada sampingnya 走之旁, itu semua isinya dulu. Jadi, 先写里面, ini namanya 里面. 后写外面, ya. Atau teman-teman kalau saya bilang ya, yang peraturan 92 ini sebenarnya atas sama bawah. Benar nggak teman-teman? Jadi sebenarnya yang saya bilang dua komponen utama atas bawah atau kiri kanan, itu teman-teman dapat nggak? Bahwa ini sebenarnya atas bawah. Kalau saya pribadi ya, supaya mempersimpel lah ya. Ini atas, baru ini bawahnya gitu ya. Maaf ya teman-teman ya, saya coret supaya bisa kasih gambaran lebih jelas. Benar nggak? Ya, jadi ini saya hapus dulu biar tulisannya nggak jelek. Jadi atasnya yang ini, jin, habis itu bawahnya yang 走之旁 gitu. Ya, sampai sini cukup jelas untuk poin 92. Kita akan lanjut ke peraturan 10. 规则10. 规则10是什么呢？三面包围结构. Jadi adalah komposisi huruf yang membungkus dari 3 sisi. Oke, 3 sisi seperti apa? Peraturan yang pertama ya, 规则10和1. 缺口朝上，先礼后卫. 缺口 itu artinya
mulut ya, mulutnya atau bagian terbukanya itu menghadap ke atas. Jadi 缺口朝上, 朝 itu artinya menghadap, 上 artinya atas. 先里后外, duluan dalam baru luar. Ya, itu namanya 缺口朝上. 缺口朝上 saya kepikir satu huruf yang ini ya, 胸. Teman-teman tahu? 胸 是这个. Jadi 先里后外 berarti tulis dulu dalamnya. 对不起, saya belum ganti warna ya. Oke, nih, 先里后外, 先里后外 berarti dalam dulu ya, baru luar cangkangannya ya, 后外. Ini adalah 胸, 胸是什么? Galak. Ya, kayak gitu, galak. Nah, ada lagi nggak komponen yang ini? Saya kepikiran satu huruf ya, 先里后外. Huruf ini teman-teman ya. Berarti dalamannya dulu, baru luar. Ini huruf apa teman-teman? Hua. Hua adalah gambar. Kayak gitu ya. Ini bisa gambar, bisa menggambar. 然后笔画的画也是这个画，笔画 itu guratan ya, 也是这个画. Ini adalah 先里后外. Jadi teman-teman punya patokan nanti kalau misal ketemu huruf yang kayak gini, oh saya tahu loh karena dia bagian terbukanya menghadap ke atas. Ini bagian terbuka itu maksudnya yang ini ya. Bagian terbukanya menghadap ke atas, maka tulis dalamannya dulu, baru tulis apa si menghadap ke atasnya kayak gitu ya. Nah, peraturan berikutnya 10.2 adalah 缺口朝下. Ini kebalik. 缺口朝下 maka 先外后里. Ya, 缺口朝下 itu maksudnya si bagian terbukanya menghadap ke bawah. Jadi kebalikan sama yang tadi barusan kita tulis, maka kita tulis dulu 先外, berarti tulis luarnya dulu baru dalam. Nah, kalau ini mungkin teman-teman pernah lihat huruf ini. 缺口朝下. Nih, 缺口朝下. Jadi bagian terbukanya menghadap ke bawah, maka tulis dulu luarnya baru dalamnya. Ini huruf apa teman-teman? Tong. Tongxue de tong. Tong itu artinya sama sebenarnya ya. Sama satu sekolah, namanya tongxue. Tongshi, teman satu kantor ya, teman satu urusan itu namanya tongshi ya. Tongpan, pan shi kelas, teman satu kelas kayak gitu ya, tong. Nah, kemudian yang menghadap ke bawah masih ada beberapa huruf ya. Contohnya ya. Jadi teman-teman tadi ada komponen basic kita belajar heng. Habis itu kalau ada heng-heng dulu, ya nggak? Peraturan pertama masih ingat ya? Nah, contoh huruf ini. Ini heng, habis itu pie, habis itu shu. Nah, habis itu yang ini. 缺口朝下, benar nggak? Jadi bukaannya menghadap ke bawah, berarti luarnya dulu baru isi dalamnya. Oke, ini huruf apa? Ini huruf ye. Ye itu adalah halaman ya. Di ye. Oh, 这个是第10页, halaman 10. Ye, halaman. Terus ada yang menghadap ke bawah lagi, contoh apa? Teman-teman tahu wang ya, 缺口朝下 kayak gini. Habis itu isi dalamannya. Jadi luarnya dulu baru dalaman. Ini huruf apa teman-teman? Wang itu adalah net atau wangsang, internet ya, wang. 好，再来 berikutnya peraturan terakhir yaitu 缺口朝右，先上后里再左下. Jadi kalau bagian terbuka yang menghadap ke kanan, maka tulis atas dulu, kemudian dalam, kemudian tulis bagian kiri bawah. Ya, contohnya huruf apa? Contohnya huruf cu area ya. Jadi tulis dulu bagian atas, 先上后里, kemudian bagian dalam, habis itu 在左下, 左下. Nah, 左下 itu adalah kiri bawah ya, 左下 kiri bawah. Ini adalah 左 ya, ini 左下, bacanya kiri bawah ya. Ini kan kiri bawah, benar nggak? Ya, saya ulang ya. Duluan yang atas, 先上 ya kan? 后里 yang bagian dalam, kemudian 左下. Ini adalah 区. Apa itu 区? Itu adalah area atau daerah. Kemudian ada lagi, saya kepikir huruf yang ini. Ini nggak banyak sih hurufnya ya. Contohnya pi. Ya, 先上后里. 然后呢，在左下. Ini adalah pi. Apa itu pi?
Ini kata bilangan untuk kuda. Kata bilangan untuk kuda. Jadi kalau misalnya seekor kuda, 我们说一匹马 ya. 一匹马 seekor kuda. Oke? Ya, sampai sini ya. Jadi ini 10 peraturan utama bagaimana cara menulis huruf Mandarin ketika kita mungkin tidak tahu urutannya dari mana ke mana. Jadi teman-teman, sekali lagi semoga basic pengetahuan ini berguna buat teman-teman ke depan. Apa namanya? Untuk misalnya teman-teman memperdalam cara menulis huruf Mandarin ya, saya berharap bisa berguna. 好，kalau ada pertanyaan teman-teman silakan ditanyakan dan di WA ke Pancang akan saya bantu jawab ya. 好，谢谢大家，我们下期再见。Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. 再见，拜拜。